Oke, assalamualaikum. Tadi ada kendala teman-teman semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di live streaming kali ini adalah sesi ya kita bikin podcast santai saja ya dengan Mbak Vina Sharma gitu. Ini langsung aja deh, monggo. Temanya apa, monggo? Kita membahas mengenai legenda Merah Delima Soekarno, Ki. Oke. Nah, menurut Ki Bagus, legenda Merah Delima Soekarno ini gimana kalau pendapat Ki Bagus Wijaya sendiri? Oke, jadi pertanyaan pertama adalah legenda Batu Mustika ya, Merah Delima Soekarno ataupun Bung Karno gitu ya. Jadi kalau sepengetahuan saya, Mbak, dan mungkin teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan, Mustika Merah Delima Soekarno itu kita kan dengar dari cerita, ya kan? Tidak ada yang namanya literatur yang menjelaskan secara konkret itu adalah memang betul Bung Karno dulu menyimpan suatu mustika, tapi tidak. Menurut katanya begitu. Jadi kalau ditanya pendapat saya ya, saya tetap meyakini para pemimpin besar di Indonesia, ya, apalagi Bung Karno itu ya pasti punya ageman. Entah agemannya sebuah mustika Merah Delima atau apapun itu, semacam tongkat komando yang katanya ketika beliau ini dulu bawa tongkat itu ada masa yang pada ribut rame, nah tinggal diam saudara, meneng kabeh ataupun diam semuanya. Jadi pendapat saya ya, saya meyakini beliau punya ageman yang kuat, gitu aja Mbak. Tapi mengenai batu mustika Merah Delima Soekarno itu apakah asli, Ki? Asli atau tidak seperti yang saya sampaikan tadi, saya meyakini bahwa Bung Karno itu memiliki ageman spiritual. Ya mungkin kalau memang kebetulan warnanya adalah warna merah, ya warna merah, ya bisa jadi itu adalah filosofi. Itu disebut dengan Merah Delima. Nanti ada cerita kok. Yang Merah Delima itu asalnya dari mana? Itu kan ada ceritanya, gitu loh Mbak. Jadi mungkin itu yang disebutkan Merah Delima ya gitu. Tapi saya mengatakan asli atau tidaknya, saya meyakini asli bermanfaat untuk beliau, itu aja. Oke, tapi kalau menurut Ki Bagus sendiri nih ya, untuk mustika Merah Delima itu sebenarnya ada yang asli atau enggak sih, Ki? Kalau mustika Merah Delima sering kita bahas ya, banyak yang tanya juga. Mustika Merah Delima itu kalau ditayangin di internet, di marketplace atau ditunjukin kepada orang, saya yakin itu palsu. Yang asli gimana? Yang asli itu mereka diem, nggak ada yang ngomong, Mbak. Misalkan saya saya nggak akan mengatakan saya punya Merah Delima, enggak. Saya pasti akan diam di situ. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah ada yang asli atau tidak, ya saya mengatakan tidak ada yang asli. Yang asli adalah milik mereka sendiri. Bagi yang mempunyai, mereka yang punya aslinya gitu. Tanpa harus mengatakan saya punya, saya memiliki dan lain sebagainya, begitu loh. Oke. Jadi maksudnya kalau memang pun ada yang asli tidak akan diperjualbelikan secara bebas seperti itu. Betul sekali, ya? Mbak. Betul. Oke. Nah, kalau mustika Merah Delima sendiri itu berasal dari mana sih, Ki? Asal mustika Merah Delima, nah ini cerita ya. Jadi kalau cerita itu kan pasti ada yang menceritakan. Dari saya diceritain oleh guru spiritual saya diceritain oleh dulu dan lain sebagainya. Ya kita mungkin akan meruntut ke masa lalu ya, Mbak. Ya, orang Jawa itu kalau tahu wujud benda mirip sesuatu pasti akan dihubung-hubungke, ya kan? Iya. Nah, semacam itu. Merah Delima. Ya, konon katanya. Ini saya mengatakan konon berarti kan bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Ada batu Merah Delima. Kok batu buah, Mbak? Buah Merah Delima itu kan? Buah delima itu sudah membusuk, membatu atau bisa jadi sebutannya memfosil. Nah itu dibuka, lah bijinya itu masih berwujud merah, Mbak, membatu. Nah banyak orang langsung mengatakan inilah batu Merah Delima yang didapatkan melalui buah delima yang membatu. Sama seperti kelapa itu kalau tunas itu gagal berkembang, itu pasti akan muncul batu kelapa di dalamnya. Tapi orang salah itu menyebutnya mustika kelapa, salah. Itu batu. Ya semacam kita lah. Saya punya ginjal, ada kata ada batu ginjal, dia disebut batu ginjal. Nah itu, jadi itu asal mulanya mungkin orang menyebut dengan filosofi Merah Delima. Tapi ada yang mengatakan bahwa batu Merah Delima ya sejak zaman entah Mataram atau Majapahit itu ada yang menyebutnya dulu dipakai ini. Tapi saya meyakini mereka itu punya batu warnanya merah.
Ya mungkin berhubung mirip dengan buah delima, biji delima, menyebutnya dengan biji delima, merah delima. Bahkan saya punya informasi yang memang fakta. Ini kan Indonesia ya, Mbak. Di negara Myanmar itu ada merah delima. Itu kata orang-orang sana itu mengatakan bahwa merah delima itu muncul di atas satu bukit. Ya saya nggak tahu kan Myanmar ya. Muncul satu bukit. Di atas bukit itu ditemukan batu warnanya merah. Sampai sekarang disebut dengan batu merah delima. Di sana Mbak, di Myanmar. Berarti kan ini filosofi setiap lokasi atau tempat. Di sana itu ditemukan batu, ya disebutnya merah delima, ukurannya 32 kg. Ditambang. Katanya itu sampai sekarang ditambang batu itu. Loh, berarti kan kita menalar secara logika, loh itu batu rubi. Atau red jade ataupun giok merah kan begitu, atau bisa disebut dengan red garnet yang ada di Indonesia mungkin, atau red baron lah, itu nama-nama batu aki, nama penamaan gitu Mbak. Ini mungkin asal usul dari orang menyebutkan merah delima. Mungkin karena dari warna yang merah itu tadi ya. Nah kita kan tahu sendiri ya Ki, kalau orang-orang itu percaya mustika merah delima itu memiliki segudang manfaat. Nah kalau menurut Ki Bagus, batu mustika merah delima ini apakah benar-benar sakti Ki? Benar-benar sakti. Ya. Kalau kita mengatakan sakti di Indonesia kan banyak yang mengatakan gini Mbak, orang itu bisa terbang, ya kan? Orang itu bisa kebal, orang itu bisa mendatangkan kekayaan, bisa apa itu namanya, anti tembak. Mungkin orang Indonesia yang awam akan mengatakan sakti demikian. Tapi kalau saya lebih meyakini sakti artinya adalah mampu menjadikan manusia itu menjadi berubah jauh lebih baik, itu sakti. Begitu. Karena dia mampu membelenggu hawa nafsu. Jadi manusia sakti adalah manusia yang lebih baik daripada sebelumnya, yang mampu membentengi diri sendiri agar tidak menjadi negatif. Itu yang saya mengatakan sakti. Nah, walaupun banyak kalau Mbak di luar sana menganggap mustika merah delima itu harus punya kekuatan, syaratnya itu bisa dipakai untuk kebal, ya kan? Dulu kan kita pernah ngobrol ya mengenai anti cukur, ya kan? Rambut yang dipotong katanya bisa anti cukur, tidak bisa dicukur. Ya diputus gitu kan. Nah, mungkin mereka yang menganggapnya sakti, tapi saya saktinya beda. Mampu membantu orang lain, nah orang ini sakti. Itu lebih bermanfaat gitu Mbak. Jadi tergantung persepsi ya Ki ya. Iya betul sekali. Terus selain itu juga biasanya mustika merah delima sendiri ini sering kali dikaitkan dengan kekayaan Ki. Tapi kenapa orang-orang yang memiliki mustika merah delima untuk kekayaan ini malah menjualnya? Nah kalau Ki Bagus sendiri gimana pendapatnya dengan itu Ki? Ini sempat saya juga merasa lucu atau gimana ya Mbak. Di Facebook pernah Mbak saya melihat itu, bukan mustika merah delima tapi ini sama kasusnya. Jimat anti melarat dijual cepat karena butuh uang. Normalnya kita orang ini jualan jimat anti melarat, tapi kok sedang butuh uang. Nah gimana itu? Nah jadi mustika merah delima dijual yang tadi marketplace katanya bikin kaya, kenapa kok nggak dipakai sendiri? Nah itu tanda bahwa mustika merah delima itu nggak bisa dijual Mbak. Saya pun pernah mengatakan juga merah delima itu muncul di dalam orang yang cocok. Kalau orang itu punya ya sudah bermanfaat, tidak bisa ditunjukkan, diberikan dan lain sebagainya, dipakai sendiri pasti akan ada manfaatnya. Maksudnya itu muncul dengan sendirinya seperti itu Ki? Ya, karena ada cerita seorang klien saya, murid saya menceritakan kepada saya itu pernah Ki Bagus, tiba-tiba saya datang, mimpi berkali-kali dititipi batu merah, setelah batu merah dititipi, kemudian kisah ajaib semuanya muncul, tiba-tiba batu itu muncul di hadapan dia. Karena takut dia, orang ini takut, batu itu dibuang Mbak ke sungai. Dia pulang ke rumah, dia balik lagi batunya. Di rumah itu yang pegang kunci dia saja, dan dia itu orang yang mandiri, punya apartemen. Loh gimana ceritanya? Ya kan? Logika kita nggak main. Berarti apa? Mustika merah delima itu memilih orang yang sesuai. Walaupun kalian, kita atau saya punya uang miliaran, saya mau cari mustika merah delima yang asli, nggak akan dapat Mbak. Kalau kita nggak cocok dengan itu.
Dulu pernah saya punya sekali, dan tiba-tiba ya entah apa yang saya lakukan nggak cocok dengan saya, hilang Mbak. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya, begitu. Jadi itu menyesuaikan dengan orang yang sesuai, begitu. Entah kita melakukan kesalahan atau apa yang sudah tidak sesuai ataupun kecocokan secara energi, itu yang terjadi, begitu. Lagi nih Ki, tentang ajian merah delima. Nah, ajian merah delima itu apa Ki? Karena pernah ada yang menawarkan gemblengan untuk ajian ini dan bersanat. Mungkin Ki Bagus bisa menjelaskan ini. Saya tahu Mbak, saya tahu. Ajian merah delima kemarin ditanyakan juga di grup WhatsApp ya. Saya punya grup WhatsApp spesial begitu. Ada yang tanya itu, bedanya ajian merah delima ya dengan mustika merah delima apa? Saya jelaskan secara pemikiran yang wajar ya. Keilmuan itu kan ada yang namanya literatur ya Mbak, buku, kemudian betul tadi ada sanad juga. Itu nggak ada yang namanya ajian merah delima. Nah, tadi kan katanya bersanad. Saya pernah mirsani atau saya lihat di Google, di Google ketika saya klik mengarah ke Shopee, atau ini nggak apa-apa ya ngomong Shopee, di marketplace itu mengijazahkan ajian merah delima, sakti bersanad langsung dari Mataram. Nah, ya saya mengatakan wah ini salah ini. Dari sanad sudah salah. Ya kalau kita punya sanad itu urut Mbak. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Kok langsung dari keraton Mataram? Orang ini hidup berapa lama kan gitu. Dijual lagi ijazahnya. Ya kan, ajian ini. Dan yang bikin saya geleng-geleng itu katanya kodamnya mampu membantu hajat apapun yang Anda minta. Loh ini kan semacam itu kan nggak wajar. Berarti kan nggak ada. Nah itu nggak ada Mbak memang. Kalau sepengetahuan saya, sekeyakinan saya, ajian merah delima itu termasuk ilmu yang mempelajari merah delima. Artinya saya, sampean, panjenengan semuanya kalau punya kemampuan untuk mengenal ciri-ciri merah delima, tahu merah delima semacam apa, cara menggunakan, ya, kemudian apa namanya, cara merawatnya, hanya ilmu saja loh Mbak. Kita tahu pengetahuan itu termasuk ajian. Itu disebut dengan ajian merah delima ya? Bukan suatu ajian yang digunakan untuk kebal, digunakan untuk kewibawaan, pengasihan dan lain sebagainya, bukan. Saya rasa itu cuma mengklaim namanya saja. Begitu. Jadi apapun itu kalau kita mempelajari tentang merah delima juga bisa dikatakan sebagai ajian merah delima ya Ki? Iya. Kita punya kemampuan, ya kan? Kita punya kemampuan. Ya sama ketika kita punya kemampuan apa namanya? Parenting lah, ataupun kita punya kemampuan untuk mendidik anak saya misalnya, tapi saya belum praktek nih, ya ini sudah punya ajian tapi belum praktek. Prakteknya ya benda tadi, mustika merah delima gitu. Baik, ini terakhir nih Ki. Kalau untuk mendapatkan mustika ini, bagaimana cara mendapatkan mustika ini Ki? Untuk mendapatkan mustika merah delima. Intinya jangan beli ya, karena mustika merah delima nggak bisa dibeli. Kemudian kalau ingin mendapatkan mustika merah delima sendiri, maka rubahlah diri kalian, pantaskanlah diri kalian. Orang pantas itu apa ya? Sebuah spiritual, pokoknya ini hubungannya spiritual ya Mbak. Ingin ajian, ingin ilmu, ingin pusaka ataupun benda ageman, ya pegangan, pantaskanlah dirimu. Ya, orang Jawa itu ada tirakat. Tirakat itu nggak berat sebenarnya kalau dia mau dan niat. Mungkin banyak teman-teman yang mengatakan wah tirakatnya berat, kalau mau punya ajian atau punya pegangan harus puasa dulu, ya muteh 7 hari, 33 hari, 40 hari, kan berat toh. Sebenarnya tirakat nggak itu. Tirakat itu artinya adalah memantaskan diri. Kalau mau kalian menjadi orang yang baik, maka tunjukkanlah diri Anda itu orang yang baik. Mulai dari sabar, kita sedekah, berlaku sesama dengan manusia atau makhluk hidup, itu namanya tirakat. Bahkan ada yang namanya tirakat yang nggak pernah ini, ibaratnya puasa ngomong jorok, itu termasuk tirakat Mbak. Yang ngomong dengan baik, sopan santun, itu termasuk tirakat. Jadi kalau mau mendapatkan mustika merah delima, pantaskanlah dirimu, begitu. Tapi ada tirakat khususnya nggak Ki untuk mendapatkan mustika ini? Tadi tirakatnya, tirakat khususnya ya memang
sesuai dengan keberuntungan masing-masing. Karena tidak bisa diprediksi ya Ki. Nggak bisa. Yang namanya merah delima saya meyakini itu adalah wujud dari batin Anda yang sudah bersih. Gitu aja. Cukup itu dulu mungkin ya Ki pembahasan kita mengenai batu mustika merah delima Soekarno ini. Terima kasih atas waktunya Mbak ya. Nah, ini kan kita live streaming juga di sini, mungkin kalau banyak yang nonton, alhamdulillah ya, atau bisa diputar lagi. Gitu aja dulu Mbak ya, ini pamit di live streamingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Begitu.